Welcome back to my channel, gue Rania. Seperti di video gue yang sebelumnya, yang gue curhat soal hamil di era pandemik COVID-19 ini, video kali ini gue mau update soal keadaan rumah sakit atau SOP rumah sakit di mana nantinya gue akan melahirkan. Buat yang belum nonton video gue yang kemarin, saat ini gue lagi hamil di trimester ketiga dan sebentar lagi dalam hitungan minggu, nggak nyampe 1 bulan, gue akan melahirkan. Nggak memungkinkan buat gue untuk pindah rumah sakit di saat seperti ini. Jadi rumah sakit gue itu salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan yang rumah sakit umum, jadi bukan rumah sakit ibu dan anak. Kalau namanya rumah sakit umum sekarang kan semua pasien itu kayak harus mereka terima gitu. Gue kemarin ke rumah sakit untuk kontrol kandungan yang gue lupa yang keberapa, tapi mendekati terakhir yang harusnya gue udah 2 minggu sekali, tapi karena ada COVID-19 ini, jadwal 2 minggu sekali itu di skip dan hanya kalau gue perlu aja untuk ke dokter. Gue akan mulai bahas tentang SOP di rumah sakit yang gue datengin ini. Pertama kita mulai dari poliklinik. Di polikliniknya ini kita nggak bisa datang sembarangan kayak walk-in gitu, jadi harus telepon, registrasi by phone, H-1. Kalau kita mau walk-in, misalkan ada dadakan, semuanya diarahkan ke UGD, baru ketemu dokternya di poliklinik. Jam praktek dokternya pun itu semakin dipercepat, dari yang dulunya bisa sampai sore, sekarang itu cuma sekitar sampai jam 2-an, dari jam 10 sampai jam 2. Kalau udah nggak ada pasien yang registrasi, sepertinya mereka akan disuruh pulang lebih awal. Karena gue kemarin datang agak mepet, sekitar jam 1 gitu, itu ditelepon sebelumnya mau dikonfirmasi gue jadi datang apa enggak. Masuk rumah sakitnya sendiri kita ditanyain macam-macam, biasa kayak data riwayat perjalanan, riwayat penyakit, kita demam atau enggak, ukur suhu, dan lain sebagainya, dicatat juga nomor telepon, baru kita bisa masuk ke dalam rumah sakit dan menuju ke polikliniknya. Terus yang lumayan bikin gue kaget itu pas gue ketemu dokternya. Jadi dokternya itu nggak pakai baju jas putih seperti biasa, jadi dia pakai kayak baju scrubs gitu, kayak baju buat operasi, terus pakai penutup rambut, kacamata, sarung tangan. Jadi gimana gitu ngerasanya kayak wah, ini emang beda banget. Duduknya dijarakin di ruang tunggu yang hampir nggak ada orang sama sekali juga, jadi gimana ya, antara takut, tegang, khawatir, jadi campur aduk deh pas ketemu dokternya. Dokternya sih ngejelasin kalau misalkan apa yang mereka pakai itu sebenarnya prosedur dari Ikatan Dokter Indonesia. Jadi karena banyak tenaga medis yang terpapar COVID, terpaparnya justru kenanya dari poliklinik ini, jadi kayak banyak pasien yang nggak jujur. Jadi dokter-dokter ini dan perawat dan lain sebagainya itu mereka pakai atribut khusus yang nggak biasa. Walaupun anjurannya harusnya mereka pakai APD lengkap benar-benar dari atas sampai bawah, tapi kayak yang kita tahu sekarang namanya APD kan lagi langka banget, lagi mahal, dan memang difokuskan untuk mereka yang lebih butuh. Masuk di topik yang paling penting banget, yaitu gimana nanti persalinan di era COVID-19 ini. Kemarin gue ngobrol-ngobrol sama dokter karena gue juga mempersiapkan persalinan gue. Saat pemeriksaan sebelum persalinan, baik operasi ataupun normal, kalau misalkan kita punya gejala seperti batuk, demam, influenza, itu kita wajib di foto atau di ronsen paru dalam keadaan hamil. Jadi agak ngeri ya, jadi soalnya dokter gue pun bilang itu sangat tidak disarankan untuk ibu hamil. Cuma karena situasinya seperti sekarang, itu mau nggak mau harus ngelewatin prosedur itu. Terus yang namanya paket persalinan itu dihilangkan untuk sementara. Kenapa? Karena kalau kita punya gejala-gejala seperti COVID-19, itu kita mendapatkan perlakuan yang berbeda. Jadi contohnya misalkan kayak kalau kita operasi sesar, semua tim orang-orang yang terlibat dalam ruangan operasi tersebut harus menggunakan APD lengkap dari atas sampai bawah. Dan yang ditanggung oleh rumah sakit itu hanya satu set APD untuk dokter operator, dalam hal ini adalah dokter obgyn. Sedangkan untuk APD yang lain itu ditanggung oleh pasien. Nah, kan yang namanya operasi itu kan ada yang namanya dokter anestesi, ada yang namanya dokter anak, dan lain-lain, itu ditanggung, dibebankan ke pasien. Dan harga satu APD itu sekitar 600 sampai 1 juta. Jadi untuk melihat total biaya persalinannya berapa tergantung nanti kondisi kita saat itu. Dan kalau kita menunjukkan gejala, kita langsung
punya status sebagai PDP atau pasien dalam pengawasan. Dan kemungkinan si ibu akan diisolasi sementara sampai mungkin hasil tesnya keluar. Tapi kalau misalkan semuanya sehat, nggak ada gejala apa-apa, harga untuk total biaya persalinannya ini kurang lebih sih hampir sama dengan harga paket gitu. Cuma memang paketnya ini ditiadakan karena harganya yang meningkat. Dan di rumah sakit yang gue datengin ini, dalam satu hari itu jumlah operasi dibatasin. Misalnya dalam satu hari cuma 3 operasi aja. Kecuali ada operasi yang benar-benar emergency seperti sesar yang dadakan. Dan untuk rawat inap, itu tidak boleh ada yang ngejenguk. Dan pasien cuma boleh ditemenin oleh 1 orang penunggu aja. Gue abis denger semua SOP yang ada di rumah sakit ini dari dokter gue, dan juga mendengar rumah sakitnya nggak terlalu rame. Di satu sisi gue punya rasa lebih tenang karena ya itu kan semacam memperkecil kemungkinan terjadi sesuatu nantinya, which is amit-amit. Jujur masih kepikiran macam-macam, tapi ngelihat prosedur yang ketat ini, dan gue berharap juga emang semoga benar-benar dijalankan seketat apa yang dibilang sama dokter gue, jadi gue bisa benar-benar bisa lebih tenang aja nantinya. Karena sebelumnya gue sempat agak ragu gitu mau melahirkan di rumah sakit umum, terus banyak yang suggest juga untuk udah pindah aja ke rumah sakit ibu dan anak. Dan kenyataannya kemarin ada teman gue yang pas lagi bersalin di rumah sakit ibu dan anak, rumah sakitnya dia pun penuh banget sampai dia baru dapat kamar tuh sekitar jam 10 malam, padahal operasinya itu besok paginya gitu, kayak jam 6. Gue sama suami gue itu sepakat kalau nanti tiba waktunya gue untuk melahirkan, gue hanya akan ditunggu oleh suami gue aja, anak gue nggak akan ikut, nggak akan tukeran penjaga dengan nyokap gue atau mertua gue. Jadi kalau ada keluarga yang mau lihat, paling kita share video atau foto dulu, dan kalau mau ketemu juga nanti aja ke rumah. Karena gimana pun ya semakin sedikit orang yang datang, semakin sedikit resiko kitanya kenapa-napa atau bahkan merekanya juga kenapa-napa gitu. Gue ngerasa keadaan gue jauh lebih baik daripada ada temen gue di Amerika, dimana dia mau ngelahirin nggak boleh ditemenin sama siapapun. Partner dilarang untuk nemenin, dan yang lahiran hanya benar-benar ibu dan nanti sama bayinya aja. Yang kalau dibayangin gue mungkin nggak akan sanggup kalau harus ngelewatin semuanya itu sendiri. Apalagi harus ngejalanin persalinan normal sendirian. Nggak sanggup kayaknya. Untuk sekarang sih paling ya cuman berdoa aja, semoga nanti aturannya nggak akan berubah lagi, karena gue udah cukup tenang lah dengan aturan yang seperti ini. Jangan sampai juga kayak peraturan yang kayak di Amerika yang seperti itu gitu. Tips gue buat ibu-ibu yang mau melahirkan, yang udah masuk trimester ketiga, coba untuk komunikasi dengan dokter tentang nanti persalinannya seperti apa, SOP di rumah sakitnya seperti apa, supaya kalau amit-amit kenapa-napa masih bisa berubah, punya rencana yang lain gitu, punya plan B atau plan C. Dan buat ibu-ibu yang masih hamil cukup awal, gue saranin untuk cari dokter yang bikin kalian tenang, yang komunikasinya baik, lancar, terbuka tentang situasinya seperti apa, dan khususnya situasi di rumah sakit tersebut seperti apa, dan gak buru-buru periksa. Karena jujur di masa seperti ini untuk ngedapetin ketenangan itu penting banget. Jadi apa yang kita dengar kita ngerasa pasti dan yakin, jadi selama proses kehamilan dan nanti proses persalinannya itu bisa berjalan dengan lancar. Buat sekarang gue cuma fokus untuk jaga kesehatan dan tetap yang pastinya self quarantine. Gue pas abis dengar dokter gue cerita tentang SOP-nya kayak gitu, gue bener-bener gak mau keluar rumah lagi kecuali ke rumah sakit. Urusan belanja itu either suami gue atau pesan online atau nitip orang yang mau kesini, gimana pun caranya gue usahain banget gue gak keluar. Terus makan dijaga, pokoknya bener-bener fokus aja untuk persiapin kesehatan. Dan itu yang diwanti-wanti sama dokter gue, jangan sampai sakit. Dan yang pastinya tetap berdoa dan minta yang terbaik sama Tuhan. Itu aja informasi yang bisa gue share untuk kalian semua di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan yang pasti gue yakin tiap rumah sakit itu punya SOP yang berbeda. Jadi untuk kalian cari tahu SOP di rumah sakit masing-masing. Itu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. 'Cause this shit is real.